Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sunyi Suara Nyata IPM. Ketika IPM berdiskusi dan bernarasi. Arif Rahman Hakim. Oh, Arif Rahman Haris. Karena biasanya itu Arif Rahman Hakim kebanyakan. Iya. Tapi saya ingin tampil beda. Oh. Ketua Umum terpilih 2020-2021. Gimana rasanya? Kalau misalnya ya Pak ya, jadi ketua umum ya. Iya. Iku rasanya yo beban sih. Yo be aja nggak merasa kebebani, cuman yo nek bebane. Soalnya sih diurusi duduk 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 awakku dewe, tapi yo kanca-kancaku pisan, adik kelasku pisan. Apa maneh masane IPM itu kan ono piro? 45. 45. Dan menurutku iki tantangan gawe aku. Sing awalnya aku jadi sekretaris bidang advokasi, moro-moro tahun ini aku iso jadi ketua umum dan alhamdulillah Terpilih menjadi sekretaris bidang advokasi di tahun kemarin ya 2019 sampai 2020. ya. Sempat apa menjadi kandidat juga. Kalau 2019 kemarin ya, Iya. sempet sih, kan ada 3 kandidat kan, 4 sebenarnya. 4. Yang pertama Mas Adi, Mas Ababil, Mbak Nuriski. Mbak Nurus. Ternyata Mbak Nuriski mengundurkan diri karena dia merasa bukan nggak pantas, cuman kalau misalnya ada cowok ya udah cowok aja, kan cowok kan memimpin kan. Terus ya itu tadi kan. Terus ada 3 kandidat, saya, Mas Adi, sama Mas Ababil. Nah aku ya sedikit shock juga, terus merasa apa ya, belum mampu gitu loh. Apalagi jam terbangku di Muhammadiyah di IPM itu nggak seberapa banyak kan, nggak seberapa banyak. Terus baru di Muhammadiyah juga pas SMA ini tadi, ibaratnya baru tobatin di SMA itu. SD SMP ndak Muhammadiyah. SD negeri, SD negeri, SMP negeri. TK malah lingkungan Kristen. Ini banyak yang orang nggak tahu, ternyata Mbak Nuriski Larasati menjadi kandidat tapi tidak jadi karena tidak ada ya. Iya. Ya tidak merasa kurang pantas untuk menjadi ketua umum. Ya, karena ada cowok ya tentunya. Terus sebenarnya ada ambisi nggak sih menjadi ketua umum? Dari kelas 10 kan udah pernah terpilih menjadi kandidat. Apa waktu kelas 10 itu terpikirkan akan menjadi ketua umum lagi atau nyalon ketua umum lagi atau gimana? Kalau waktu kelas 10 sih nggak ada ambisi ya, cuman gini, aku dewe. Aku doyan dua prinsip. Nah misalnya aku wis SMA nggak iso maksimal no apa sing tak iso eman. Soalnya ibaratnya masa-masa terakhir, bukan masa terakhir sih, ada jenjang selanjutnya dek kuliah. Cuman aku nggak bakal nemu no IPM sing lebih baik iki mbuh. Entah iku lebih baik apa ya apa. Cuman aku merasa aku lebih baik ono di Muhammadiyah iki, dan aku merasa lebih baik ketika aku masuk di organisasi iki. Dan masalah aku jadi ketum gae iku iku bukan urusanku. Aku dipercayai dia menai wis tak jalankan gitu aja. Melakukan apapun yang terbaik untuk IPM ini ya. Bergerak secara maksimal lah intinya. Terpilih tidak terpilih ya. Menerima apapun keadaan. Iya. Kan juga aku gimana nggak ambisi, dan kalau misalnya aku jadi anggota juga maupun jadi ketua bidang atau sekretaris bidang ya nggak masalah. Dan aku orangnya suka gimana orangnya lebih suka langsung bergerak terus Newport. Misal Mas Andra jadi ketuanya misalnya. Aku juga suka, Andra. Nyangka sekali saya. Mas Andra mungkin saya kritik, Andra gini dan sebagainya. Cuman aku juga kalau misalnya Andra kerja, aku juga mau kerja gitu tadi. Jadi nggak simpang siur lah antara Andra kerja, aku nggak kerja, Andra kerja gitu. Ya, itu prinsip dari ketua IPM terpilih 2020-2021. Ya mungkin bisa diceritakan apa ya program kerja ke depan yang bisa seenggaknya menyukseskan lah daripada tahun-tahun kemarin. Ya mungkin bisa diceritakan. Kalau aku sendiri sih, yang pertama itu nggak terfokus dalam program kerja yang belum berjalan, tapi yang udah berjalan di tahun lalu. Nah itu kan mungkin kita bisa sedikit menyempurnakan, mungkin ada titik-titik yang poin-poin yang belum baik gitu loh, belum merasa baik dan bagus. Nah itu kita benahi dulu,
Kalau misalnya udah berjalan, kita langsung masuk ke program yang baru. Ada beberapa program yang udah kita bikin sama teman-teman juga. Yang pertama itu dari saya sendiri ya. Ada 3 program, yaitu SHC Semamsa Hijau Corporation, terus ada Sarang Pendekar Outfit, terus selanjutnya ada itu Mental Health Class kalau nggak salah. Oke. Ya. Terus ada teman-teman juga nih yang saran dari Mbak Intan juga. Itu dia saran program kerja kalau nggak salah itu namanya curhat saran ya. Curhat kritik dan saran. Oh iya, curhat kritik. Oh iya, kritik. Kebalik, KSC, kritik, saran dan curhat. Itu bakal gimana? Maksudnya cara ngelakuinnya gimana? Oh ya. Kita bahas dulu ya dari yang SHC. Ya, Semamsa Hijau Corporation. Iya, Semamsa Hijau Corporation. Nah, ini nanti kita bantu dengan program kerja yaitu Ganas, Gerakan Anti Sampah. Nah, kalau saya lihat ya, lingkungan Semamsa ini menurut saya tertata, sangat tertata. Cuman ada minusnya. Minusnya Semamsa itu mungkin dari sisi keasrian atau kehijauan kan. Iya. Mungkin ya lingkungannya udah bagus, terus untuk penataan juga bagus, cuman kalau bisa kita benahi dari sisi sampah dan mungkin dari tingkat keasrian dan kehijauan. Terus yang kedua ada Sarang Pendekar Outfit, yaitu ini saya bikin berdampingan dengan Ipmawan Widiansyah Nanda Virto. Beliau bikin itu program kerja yang namanya Ruang Curhat. Nah, itu nanti bikin surprise lah buat kalian. Cuman ini aku cuma mau ngasih tahu ya. Aku mau bikin proker itu namanya SPO. Nah, itu dampingan sama Mas Widi. SPO itu Sarang Pendekar Outfit. Ya. Sarang Pendekar Outfit tadi itu. Iya, Sarang Pendekar Outfit. Kan masalah besar yang dihadapi oleh seorang siswa kan biasanya kan pembulian, terus biasanya body shaming dan sebagainya. Cuman ini aku lebih merujuk ke pembulian terhadap outfit yang dipakai siswa Semamsa tadi. Seperti contohnya? Bahasa kasar yo. Bahasa kasar sing biasanya digorakno ndek mungkin entah di sini atau di luar itu ya. Kelambimu iku ae. Dan kata-kata mungkin kelambimu monoton. Ya, Bosenin. monoton. Enggak pernah ganti, enggak punya uang dan sebagainya itu tadi. Itu solusi yang akan diberikan seperti apa? Kalau solusi sih yang pertama ya. Ini kan yang pertama kita nggak bicara tentang outfit dulu, tapi bicara tentang mental. Mental yang digunakan mungkin oleh pihak-pihak yang mungkin melakukan pembulian tersebut. Itu mereka itu mental sebagai seorang pembuli. Nah, itu gimana kita cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita bikin kajian dan mungkin poster-poster yang kita gimana ya, pasarkan atau sebar secara luas. Nah, itu mungkin nanti dari si pelaku atau pihak pembuli tadi mungkin secara tidak langsung mungkin sedikit terbuka, meskipun nggak sebanyak-banyak mungkin kan, sedikit terbuka. Kalau misalnya udah terbuka, langsung kita merujuk ke solusi yang untuk korbannya langsung. Nah, kalau udah bikin kajian, kita langsung bikin namanya Instagram, yaitu Sarang Pendekar Outfit. Nah, di situ kita bakalan insya Allah ya, kalau berjalan ya, itu kita bakalan jualan outfit yang murah. Dan insya Allah juga untuk harganya kita nggak bakalan matok secara jauh dari gimana ya? Ya itu mungkin terjangkau lah ya. Ya, lebih terjangkau. Bisa dibilang terjangkau lah. Iya, lebih terjangkau dari pasaran yang luasnya ya tadi. Oke. Ya. Tapi masih tetap keren lah kalau dipakai. Iya itu. Dan kita juga mengedepankan produk lokal ya. Kan kita cinta Indonesia kan. Cintai produk lokal. Ya, cintai produk lokal. Ya, terus itu aja. Ada lagi mungkin ada program kerja unggulan yang mungkin dilakuin di IPM Semamsa 2020-2021. Ada sih, ini bergerak secara internal dan eksternal ya. Namanya IBC. Apa itu? IPM Build Chemistry. IPM Build Chemistry. Iya. Ini program ini saya buat mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin dari secara internal. Kan banyak tuh
teman-teman dari IPM, teman-teman dari Semamsa juga itu kayak kurang dekat gitu, dan kadang mungkin ada beberapa poin yang tidak disukai oleh anak IPM dan tidak disukai juga oleh siswa Semamsa. Nah, itu gimana caranya kita menyelesaikan tadi permasalahan mungkin secara sosial ya. Terus Oke, oke. Jadi ini melibatkan IPM maupun siswa sekolah ya? Ya, betul. Ya mungkin ini baru saya tahu ya, karena saya rasa juga kurang ya apa interaksi antara IPM dan siswa-siswa Muhammadiyah. Iya juga. Bisa Itu diteruskan tadi. Itu udah merujuk ke masalah sosial. Terus yang kedua kita langsung masuk ke perekonomian internal di IPM juga. Mungkin di Semamsa juga ya. Nah, banyak teman-teman dari IPM dan siswa Semamsa kan banyak tuh yang orang tuanya mungkin jualan makanan, jualan aksesoris dan sebagainya. Nah, itu kita bantu pasarkan. Kan kita punya itu kan Instagram, namanya Semamsa Store kalau nggak salah ya. Iya, Semamsa Store dan Semamsa Store. Dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman atau orang tuanya yang jual outfit, nanti kita bantu di SPO tadi, sarang mendekar outfit. Nanti kita bantu jualkan, dan untuk keuntungan kita nggak matok jauh-jauh lah, intinya itu tadi. Ya sama rata lah keuntungan. Jadi ini masih ada kesinambungan dengan sarang penderekan outfit tadi ya? Iya. Sebenarnya. Iya. Antar program kerja masih ada kesinambungan atau mulai sarang pendekar outfit sama tadi IPM Biochemistry. IPM Biochemistry. Ya mungkin ada lagi? Sebenarnya banyak sih program yang cuma tidak bisa diumumkan sekarang, tidak bisa dipublish sekarang. Ya. Intinya kita nanti kalau udah bergerak baru kita publish. Oke. Ya. Untuk apa sih impian yang mungkin untuk IPM tahun ini? IPM gimana ya? Apa yang ingin diimpikan, kayak cita-cita IPM mau di kemana ini gitu? Oh ya. Kalau saya mau ya, yang pertama ini saya ingin bergerak dari per individu juga. Jadi gini, kita nggak mau matok secara jauh-jauh tentang IPM harus gini, IPM harus gini. Tapi kalau bisa itu selesaikan permasalahan dan kembangkan dari per individu dulu. Kan gimana ya? Saya punya banyak channel itu bisa diartikan mungkin organisasi, event nasional, event lokal juga banyak, event daerah juga banyak. Nah itu saya kasih relasi kepada teman-teman dan adik-adik saya. Dan untuk bulan ini kemungkinan belum ada, cuman pada bulan ke depan ini udah banyak event-event nasional maupun lokal kan. Nah itu saya beri relasi untuk adik-adik juga, buat teman-teman sebaya saya IPM juga. Nah kalau misalnya mereka ikut, otomatis kan mereka ada wawasan nih, ada pengalaman juga kan. Nah, yus gimana yo? Ya setidaknya mereka punya pengalaman lebih lah daripada apa? Enggak hanya IPM aja, mereka punya organisasi luar yang mungkin bisa diaplikasikan di IPM ini ya. Dan berkaca dari mungkin tahun lalu ya, seperti saya juga sempat mengikuti beberapa event nasional, dan itu aku pengennya itu IPM itu nggak digowo iki IPM ku labelnya kok gini, enggak, tapi iki lho delon arek IPM ku iso didadekno role model, iso didadekno panutan, iso didadekno apa idola, inspirasi. Aku mau. Ya mungkin banyak yang nggak tahu, Mas Arif ini kelas 10 pernah ikut apa? Duta pelajar. Ya, mewakili Surabaya di Sleman. Sleman. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya yang mungkin bisa dicontoh oleh adik-adik kelas maupun kakak kelas di Semamsa ini. Kalau pengalaman sih itu banyak banget sumpah. Aku nggak nyangka ya bisa masuk ke dalam kedutaan pelajar teladan bangsa itu tadi ya. Itu mewakili Surabaya. Cuman gini, aku sebenarnya sebelum aku ikut acara kedutaan itu tadi, aku sedikit orangnya monoton, diem-diem aja, terus malas ngomong dan sebagainya. Terus sering menyimpulkan bahwa oh orang ini nggak bisa kayak gini, ya wes gini aja. Jadi melihat dari satu sisi, casingnya gitu ya, iya, dari luarnya aja. Iya, betul. Melihat dari satu sisi lah intinya. Terus hanya menilai dari sudut pandang orang Surabaya. Jadi padahal di Indonesia itu banyak provinsi kan, ada 34 kalau nggak salah ya. 34 provinsi, dan itu nggak sama semua itu tadi. Dan di waktu kedutaan pelajar teladan bangsa itu tadi,
ada beberapa hal yang mungkin merasa dari saya sendiri ya, merasa seperti hal-hal yang baru dan mungkin di luar dari perkiraan dan nalar saya sendiri. Dan gimana ya, ada dua hal dan pengalaman yang saya paling ingat tadi. Yang pertama itu saya bertemu dengan beberapa orang dari anggota Srili. Srili itu singkatan dari Sri Kandi Lintas Iman. Apa itu? Bisa diceritakan mungkin? Jadi gini, biasanya kan permasalahan yang dihadapi oleh dunia internasional dan nasional itu kan banyak nih anak-anak yang mungkin sarkas, rasis dan sebagainya. Mungkin dalam secara verbal dan non verbal kan ya, fisik juga bisa. Nah itu gimana ya, orang-orang ibu rumah tangga di Sleman itu tadi bikin komunitas dari ibarat apa ya, suster kalau nggak salah, suster dari agama Kristen ada, terus ustazah dari Islam juga ada, terus ibaratnya pemimpin umat dari Hindu, Buddha, Konghucu itu juga ada. Jadi satu gitu loh. Jadi ada beberapa perwakilan agama ya. Iya, perwakilan agama. Satu. Iya. Jadi mereka itu nggak bergerak secara sendiri-sendiri. Mereka sadar kalau mereka itu Kristen, mereka sadar kalau mereka itu Islam, tapi mereka juga sadar kalau mereka itu Indonesia. Jadi nggak bisa dibedakan. Oh. Dalam sekali artinya. Iya. Ya. Wow. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau apapun itu tetap Indonesia. Ya. Mereka satu Indonesia. Ya, satu Indonesia. Terus yang kedua nih ada yang mungkin kalian bisa lihat di YouTube ya. Itu banyak dokumentasi tentang pondok pesantren Al-Fatah atau Al-Fatih gitu. Nah, itu dipimpin oleh Bunda Sinta kalau nggak salah. Nah, itu merupakan satu ikatan yang dinamakan dengan IWAYO, Ikatan Waria Yogyakarta. Ikatan Waria Yogyakarta. Iya betul. Ini sebenarnya ya, saya takut ya. Takut sebenarnya. Kok jadi nggak enak gini? Iya, sebenarnya takut. Cuman gini, kan mungkin ya gimana ya? Kalau anak-anak mungkin sebaya sekitar di umur kita, kalau lihat orang waria atau bencong dan sebagainya, itu kan kayak gimana ya? Spekulasinya pasti negatif lah. Pasti berspekulasi negatif kan. Iya. Terus yang kedua pasti kayak risih gitu loh. Ya mungkin nggak bisa dilihat dari sudut pandang positif ya. Kurang tahu. Iya, kurang tahu. Karena kita kurang memahami apa yang dirasakan oleh orang waria tersebut. Bisa jadi juga itu ya. Iya. Terus ini aku yang mungkin ada beberapa poin dari Ikatan Waria Yogyakarta yang mungkin ini bisa jadi nilai plus dari mereka. Meskipun dari latar belakangnya kurang baik, tapi ada nilai plus dari mereka. Mereka bisa bikin pondok pesantren Al-Fatah kalau nggak salah. Iya, pondok pesantren pokoknya. Yang waria itu tadi ya. Iya, pondok pesantren ataupun sekolah kalau nggak salah. Itu jadi anak-anak yang ada di daerah Sleman ataupun Yogyakarta yang mereka mungkin lemah dalam finansial atau perekonomian, mereka bisa dibantu dan mereka datang ke rumah Al-Fatah itu tadi. Dan mereka diajari secara gratis tanpa biaya, dan itu juga yang menarik sih ada beberapa orang yang mantan DPR gitu, mantan pemerintahan lah intinya. Ikut membangun Al-Fatah itu tadi. Bukan. Bukan. Jadi anggota IWAYO. Hah? Waria? Iya. Serius? Nggak bercanda. Kalau nggak percaya kalian bisa datang langsung ke Jogja juga, kalian bisa juga langsung cek di YouTube juga. Itu mereka salah satu yang dari DPR tadi itu gimana ya? Iya, mereka sadar. Dia sadar kalau dia seorang waria, ya inilah aku gitu. Bilang kayak gitu. Inilah saya. Inilah saya. Saya memang seorang lelaki, tetapi saya merasa saya seorang wanita juga. Sebenarnya mempublikasikan kepada khalayak semua orang bahwa sebenarnya waria itu nggak negatif, nggak melulu tentang negatif, iya, ada sisi positifnya, seperti yang waria di Sleman itu tadi. Iya, dan bayangin ya, orang-orang yang di atas, orang-orang yang memiliki jabatan belum tentu bisa care dengan kita. Iya. Ya, tetapi kita nggak membandingkan, cuman kita memberi sebuah sisi positif lah.
mereka yang mungkin dari kalangan waria, kalangan yang mungkin dengan latar belakang yang kurang baik, tapi mereka bisa memberikan dampak positif untuk negara ini tadi. Sangat tidak nyangka sekali Iya, saya. sangat tidak nyangka. Waria bisa membangun pesantren apa? Ada DPR juga. Iya, ada orang DPR juga itu tadi. Dan itu kalau nggak salah itu informasi yang saya dapat juga, mereka juga dibantu dengan beberapa orang. Beberapa orang itu tadi berasal dari perguruan Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah juga. Mereka datang ke Pondok Al-Fatah dan mereka menyebarkan ilmu juga. Itu tadi mungkin mengajak sholat, mengajak ngaji dan sebagainya itu tadi. Nah, mungkin itu beberapa pengalaman yang saya dapat di sana. Cuman ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Cuman yang menurut saya yang paling bisa saya ceritakan dan paling menarik yang dua itu tadi. Ya oke. Banyak sekali cerita pengalaman dan sempat nyinggung IPM. Ya. Misi IPM ke depan dan program kerja yang akan dilakukan yang insya Allah bakal dilakukan ya. Iya, bersama IPM ya insya Allah bisa. Iya. Dan itu saya nggak bakal berjalan sendiri ya tentunya. Pasti berjalan dengan teman-teman IPM Ada juga lainnya. 40 anggota, 44 anggota. 44 anggota. 45 termasuk Arif ya, yang akan menjalankan program kerja tersebut. Ya. Ya oke, mungkin sekian dari Arif dan saya Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.